Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya David Muzana Arifin. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kasus dengan narasumber yang sudah ada di samping saya tentang sistem COD yang memberatkan kurir ekspedisi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Sebelum saya melakukan pertanyaan lebih dalam lagi kepada narasumber saya, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Silakan Mas Wildan. Ya, terima kasih banyak sebelumnya untuk Davi yang sudah berkenan menyediakan waktu begitupun tempat yang saya tidak tahu alasannya apa, kenapa mewawancarai saya gitu kan. Nama saya Muhammad Iman Salahuddin. Saya lulusan SMA dari salah satu sekolah menengah ke atas di daerah Karawang. Lulus SMA, saya lanjut langsung terjun ke dunia kerja dengan di dunia kerja yang cukup lumayan menarik menurut saya, makanya saya memilih untuk kerja. Dan posisi saya selama kerja yang kurang lebih hampir 3 tahun, bahkan mungkin lebih, saya lupa. dengan posisi yang saya menduduki bagian divisi penjualan online dari segala jenis penjualan online, yang baik itu transaksi via WhatsApp, terus transaksi via marketplace, ataupun transaksi lainnya yang memang berbau online, tidak offline, yang datang kunjungan langsung ke tempat gitu loh. Cukup alhamdulillah juga selama saya belajar, ya saya sih merasanya sambil belajar juga gitu kan, berjualan alat-alat dan segala macam gitu kan yang ada di toko yang waktu itu saya kerja, yang cukup lumayan punya keterkenalan. Dari mulai berjualan di Facebook di tahun-tahun 2018, kalau nggak salah 2018 awal, tahun 2017 akhir, berjualan di Facebook dengan sistem yang COD, ketemu nganter ke orang-orang gitu kan, ketemu di, biasanya kalau misalkan sama daerah satu kota, ketemu nih di alun-alun gitu kan, sekalian jalan sama beberapa orang gitulah. Terus upgrade lah, terus ke Bukalapak. Di Bukalapak cukup lama juga gitu kan, dengan omset yang cukup lumayan. Lanjut ke upgrade lagi ke Shopee gitu kan, karena nggak langsung sekaligus gitu loh, karena ya basic saya sebagai mahasiswa SMA tahu apa tidak begitu banyak tahu kan, cuman ya ngulik dan segala macam, semua belajar otodidak gitu loh, mengandalkan YouTube, mengandalkan baca referensi dari orang-orang gitu loh. Dengan alhamdulillah selama kerja di divisi online, penjualan cukup lumayan, sampai bisa dibilang perputaran uang cukup terjamin lah gitu loh, untuk melanjutkan untuk kelancaran usaha lah gitu loh. Itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua aja ya Mas. Sebenarnya sistem COD itu apa sih Mas? COD yang saya tahu, kita berangkat dari lebih awal dulu ya, dari saya pribadi gitu kan. Ya baik. Saya pribadi awal mengenal COD itu dari Facebook. Siapa yang mungkin ada orang yang tahu, mungkin juga ada yang tidak tahu, tapi saya yakin sangat umum. Transaksi jual beli yang paling awam atau yang paling mudah itu dilakukan di Facebook dengan adanya forum jual beli dan segala macam. Walaupun entah ini dari sudut pandang saya selaku penjual, entah memang orang-orang yang menggunakan Facebook memang tahu ada forum-forum jual beli dan segala macam kan di Facebook. Saya memposisikan sebagai penjual yang memang sudah sangat banyak forum-forum, dari mulai jual beli handphone, alat-alat apapun dan segala macam, pakaian wanita dan segala macamnya gitu kan. Dan saya mengenal COD itu ya dari situ, Facebook. Sebelum adanya Shopee yang membuka fitur COD, bahkan Tokopedia, Shopee buka fitur COD, mau dikoreksi kalau salah buat teman-teman yang nonton, baru di akhir-akhir 2018 atau di sekitar 2019-an gitu loh. Marak banget itu, marak banget orang-orang yang mulai bertransaksi dengan COD gitu kan, karena
banyak orang dari beda tempat atau dari jauh tempat gitu kan ingin bisa mengecek atau bisa transaksi secara langsung, bukan secara langsung ya, secara melihat barang gitu kan, terus bisa dibayar di tempat gitu kan. Atau lebih spesifiknya lagi COD, apa yang saya tahu COD itu ya cash on delivery gitu kan. Mungkin bahasa Indonesia yang lebih mudah diserap oleh banyak orang ya, kita bayar di tempat barang yang kita lihat gitu, dengan catatan si konsumen memang melihat barang-barang dengan spesifik yang menurut si pembeli itu atau si yang mau membeli itu memang sesuai tidak dengan apa yang apa yang dia pengen gitu kan, dari mulai kualitas dan segala macam, kondisi dan segala macam. Itu setahu saya untuk COD. Nah sekarang kesini upgrade lah dengan adanya fitur COD di marketplace yang memang sekarang mungkin sangat marak gitu kan di maksudnya di sosial media yang sama-sama kita tahu gitu kan, baik di Instagram, di Twitter dan segala macamnya gitu kan. Sangat banyak kurir ekspedisi yang ya dikata-katakan gitu kan, dikata-katakan oleh si pembeli seolah ini penjual tidak menjual barang secara real, ini pembohong dan segala macam gitu kan, kenyataannya kan gitu kan. Padahal sepertinya gitu, seperti ini ada yang miss, entah dari pemahaman si pembeli, entah dari si penjual yang memang tidak menjual barang secara spesifik, entah si pembeli yang memang kurang memahami tentang COD itu seperti apa gitu. Begitu mungkin kalau menurut saya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga mungkin ya. Pertanyaan ketiga, saya mengajak Mas Wildan untuk menduga-duga kira-kira kenapa ya masalah ini bisa terjadi. Oke. Berarti masih lanjut dari bahasan yang tadi berarti. Iya. Ini posisi yang salah itu masih sama-sama tidak tahu gitu kan, entah dari si penjual, entah dari si pembeli gitu kan. Karena kalau menurut saya kalau dibilang siapa yang salah, apa sebabnya gitu kan, sebabnya apa, penyebabnya bisa menjadi seperti ini, kenapa gitu. Miskomunikasi sudah pasti kalau menurut saya, bahwa si pembeli mungkin sedikit atau kurang memahami tentang fitur COD ini sebenarnya seperti apa gitu kan. Karena kalau misalkan COD-nya yang virtual, maksudnya bukan virtual ya, maksudnya face to face yang dilakukan entah ketemu di tugu, entah di pinggir jalan dan segala macam, itu oke gitu loh. Karena transaksinya langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan kasus yang sekarang kita ketahui bersama bahwa maksudnya COD yang menjadi masalah itu ketika transaksinya itu ada perantara, ada pihak yang ketiga gitu kan, dari si penjual, si pembeli, dan ada pihak ketiga entah ekspedisi gitu kan, atau bisa dibilang pihak ketiga ini ada platformnya, entah marketplace-nya, entah segala macamnya gitu kan. Yang jadi masalah kan itu, entah si platformnya yang memang kurang menyampaikan atau kurang mengedukasi orang-orangnya untuk lebih paham bahwa COD ketika lewat perantara atau ketika lewat pihak ketiga ini seharusnya barang itu tidak boleh dibongkar dan segala macam, karena memang peraturannya seperti itu yang saya tahu untuk lewat marketplace gitu kan. Karena memang barang yang dibeli oleh si konsumen via marketplace atau pihak ketiga ini barang sampai dengan catatan barang tidak boleh dibongkar, karena kalau misalkan dibongkar bisa dibilang si pihak pembeli ini sudah membeli barangnya dan memang harus sudah membayar. Tapi kenyataannya menurut saya memang kurang pengetahuannya orang yang membeli barang bahwa fitur COD yang ada di pihak dengan menggunakan pihak ketiga ini itu harus bayar terlebih dahulu. Tapi tidak bisa dijadikan sebuah tapi tidak bisa disalahkan juga pihak pembeli ini, karena mungkin si kondisi penjual, karena orang-orang yang membeli dan membongkar melihatnya kan spesifik barang yang tidak sesuai yang ada di foto. Ya, dengan sesuai yang ada diberikan oleh si penjual gitu kan. Bisa saja si penjualnya yang salah, karena mungkin ketika paket dibongkar, kalau memang sesuai, paket tidak akan dikembalikan. Tapi keadaannya mungkin bisa saja si penjual yang salah, entah fotonya yang tidak sesuai, entah deskripsinya yang tidak sesuai, entah apapun lah yang memang tidak memberikan informasi secara secara cukup untuk si pembeli. Nah, untuk jadi kalau misalkan pertanyaannya tentang menduga-duga salahnya di mana, ya salah satu solusi. Ya,
untuk mencari solusi atau untuk menduga-duga sama-sama sepertinya sama-sama bisa disalahkan gitu. Pembeli juga harus mengedukasi, maksudnya pembeli juga harusnya paham, terus penjual harusnya mengedukasi, syukur sampai ke pihak ketiga gitu kan, yang platform besar sekelas marketplace gitu kan bisa menjelaskan secara rinci COD itu harusnya seperti apa. Begitu sih kalau menurut saya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat aja mungkin. Menurut Mas Wildan, adakah solusi yang bisa diberikan untuk masalah seperti ini? Jika ada, seperti apa dan bagaimana? Oke. Kalau untuk solusi, seperti bahasan yang tadi kita lanjut, berarti bisa dilanjut nih, bisa disambung. Karena mungkin si pembeli memang harus lebih memahami lagi, mencari tahu entah siapa yang bisa membantu. Mungkin anaknya, entah sanak saudaranya dan segala macam, memberitahu dan menyampaikan. Kalaupun misalkan emang mau beli barang gitu, ya syukur maksudnya si pihak yang mau beli ini harusnya entah nanya dulu atau kayak gimana gitu loh. Ada peran orang lain yang memang seharusnya tahu, membantu juga menyampaikan bahwa ini tuh harusnya seperti ini. Tapi dengan miskomunikasi yang ada di pembeli, menurut saya ini bisa diantisipasi dengan si pihak penjual yang memang menyampaikan secara jelas gitu loh. Solusi kedua gitu loh, setelah si pembeli ternyata tidak memiliki orang yang bisa mendukung pengetahuannya perihal COD, ada si penjual yang memang bisa juga memberitahu kepada si pembeli bahwa COD itu seperti ini, barang itu tidak boleh dibongkar dan segala macam, dengan catatan kalau misalkan barang dikembalikan ada sanksi yang berlaku, entah apapun itu. Menurut saya waktu posisi menjadi penjual, ya saya sampaikan itu semua gitu loh. Tapi walaupun memang nggak sedikit juga, ada aja kadang pakai COD yang balik lagi gitu loh ke toko gitu. Itu kalau yang saya alami bukan paketnya yang dibongkar dan segala macam, tapi lebih ke pembeli itu tidak bisa dihubungi, rumahnya pindah lah dan segala macam. Beda kasus. Ya. Makanya nggak begitu maksudnya nggak begitu beda lah. Ya pada intinya beda aja lah gitu. Nah, syukur ya solusi yang selanjutnya ya dari pihak ketiganya ini gitu loh. Syukur mau menyampaikan dan mengedukasi ke orang-orang. Maksudnya karena platform-platform yang ada kan sering tuh bikin acara-acara konser dan segala macam gitu kan, TV. Ya, di TV gitu loh. Acara-acara besar mengundang artis yang gitu-gini dan segala macam gitu kan. Kalau menurut saya ya kenapa enggak sih buat acara TV nyampaikan ke orang-orang banyak, karena ya TV kita nggak bisa bohong, media massa yang memang semuanya sepertinya menggunakan gitu loh. Hampir semuanya, nggak semuanya, hampir semua rumah ada TV gitu loh. Harusnya ya sedikit banyaknya ya sampaikanlah informasi bahwa COD itu harusnya seperti ini gitu loh. Kalau misalkan memang tidak mau mengikuti peraturan dan rules yang ada di sistem COD, ya udah gitu loh. Nggak usah transaksi COD gitu, kan beres gitu loh. Dan resiko untuk si pembeli gitu kan. Kalau misalkan memang mau ikut aturan yang berlaku dengan sistem COD ini, ya harus siap menerima gitu loh. Dengan catatan komplain dan segala macam itu adanya di antara pembeli dengan penjual, bukan sama pihak ekspedisi. Karena kasihan cuy. Khususnya kurir ya. Ya, kurir lah gitu kan. Kasihan banget gitu loh. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Yang akan saya tanyakan, sebenarnya perlu atau tidak sistem COD itu diberlakukan dalam jual beli online khususnya untuk saat ini ya? Oke. Untuk saat ini yang kondisinya orang-orang masih kurang banyak yang tahu bahwa COD itu seperti apa gitu. Ya. Kalau menurut saya perlu dan tidak perlu, sepertinya beberapa orang ada yang perlu gitu untuk pakai sistem COD dan segala macam, tapi ada beberapa orang yang memang miss tentang informasi. Kalau pendapat saya pribadi dan tanggapan saya pribadi perlu, karena sistem COD ini memudahkan untuk beberapa orang yang memang tidak punya ATM atau maksudnya punya rekening bersama ya, punya rekening bersama yang transaksinya via bank, via apapun itulah. Walaupun sebenarnya platform saat ini sudah menyediakan ada fitur yang bisa dibayar di supermarket dan segala macam gitu kan, yang itu juga sebenarnya sudah memudahkan gitu kan. Cuman karena kekhawatiran pembeli mungkin balik lagi ke harus mengedukasi gitu. Kalau menurut saya perlu karena sangat membantu dalam artian banyak ketidakyakinan orang ketika melakukan pembelian
yang khawatirnya ternyata barang itu nggak sampai ketika sudah melakukan transaksi Iya, iya. atau sudah check out gitu kan. Tapi ternyata maksudnya sepengalaman saya pribadi pun ketika saya aktifkan fitur COD transaksi itu banyak gitu loh. Beda dengan transaksi fitur COD yang saya nonaktifkan gitu loh. Karena cukup maksudnya cukup sedikit transaksi yang masuk. Tapi karena COD saya aktifkan, ya alhamdulillah banget gitu loh. Terbantulah sama adanya COD karena itu dari sudut pandang saya selaku penjual. Kalau saya sebagai pembeli, karena saya memiliki rekening dan segala macam, punya rekening bersama dan segala macam, tahu cara transaksi dan segala macam gitu kan, ya bisa aja saya menganggap tidak perlu karena saya tahu, saya mengetahui cara-cara lain selain menggunakan COD. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang tidak tahu itu? Balik lagi, kalau misalkan memang penjual ingin fitur COD tetap ada, kalau menurut saya ya penjual yang harus menyampaikan dan mengedukasi orang-orang dan segala macam gitu kan. Terus kalau misalkan dari pihak ketiga, saya yakin sedikit banyaknya ketika pihak ketiga menyediakan fitur COD karena adanya transaksi di dalam sebuah platform, entah itu marketplace dan segala macam gitu kan, ada pasti sedikit banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh platform gitu loh. Karena ada transaksi. Ya kita sama-sama tahu lah bahwa ketika platform itu atau marketplace itu aktif, ada transaksi dan segala macam, ya berarti maksudnya ini ada keuntungan gitu loh. Dalam setiap transaksi kan pasti ada keuntungan, karena di Shopee itu kan ada biaya penanganan, ada biaya admin dan segala macam gitu. Nah, mungkin untuk gaji dan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan ditanya perlu atau tidak perlu, kalau saya secara penjual menurut saya perlu, karena bisa meningkatkan penjualan. Kalau saya secara penjual yang tidak memiliki pengetahuan, menurut saya perlu. Tapi kalau saya secara pembeli yang mengetahui cara lain daripada COD, menurut saya tidak perlu. Karena ya udah, COD kok resikonya seperti ini gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan saya ternyata tidak mengetahui cara-cara lain. Tidak terkecuali kalau misalkan saya memang mau belajar cara lainnya seperti apa. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan dari pihak ketiganya, ya jelas perlu lah. Cuman Mas. Mungkin bisa Mas Dul dan tarik kesimpulan tidak sedikit ya, singkat saja untuk menutup wawancara kasus hari ini. Sedikit kesimpulan dari saya pribadi Yang kita lihat dari kasus belakangan ini ya. Kasus ini. Entah apa yang bisa saya beri. Mungkin ini. Untuk orang-orang lah, untuk beberapa teman-teman yang memang melakukan COD, yang sekarang sama-sama tahu COD itu seperti itu menyeramkannya, baik untuk pihak ekspedisi atau kurir yang dirugikan, entah dikata-katain kasar, entah dikata-katain yang tidak layak dan segala macam. Begitupun untuk penjual itu, untuk penjual pun karena barang dikembalikan gitu kan, dituduh menipu dan segala macam gitu kan, itu menjatuhkan rating atau reputasi toko gitu kan. Kalau menurut saya sampai kesimpulannya, tolonglah untuk orang-orang yang memang tahu tentang COD, yang belum tahu ini tolong dikasih tahu gitu. Khususnya orang tua ya. Ya, orang tua, apalagi anak-anak muda nih kan, anak-anak muda pasti waduh, cekot-cekotan segala macam kan, ibu bapaknya tolonglah dikasih tahu. Yang khawatirnya ternyata orang tuanya belanja tanpa sepengetahuan anak gitu loh. Tapi ternyata dia belanja tahu-tahu COD tanpa ada anaknya di rumah, taunya emaknya lagi marah-marah sama kurir, divideoin lagi sama kurirnya. Aduh, sedap. Gak asik gitu. Itu aja sih paling dari saya. Sangat menarik ya tentunya bahasan tentang wawancara kasus kali ini. Mungkin segitu aja dari saya, Dapur Mizan Arifin. Ya, saya Muhammad Salahuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.